hidup bersama Gus Dur itu kemudian jadi sesuatu yang apa sih istilahnya ya, ajaib gitu ya. Pak, Bapak bilang dong Pak sama gurunya biasanya nggak usah latihan, kayak bilang sakit kayak atau apa. Sama bapak saya langsung dimatiin teleponnya. Boro-boro dibelain. Orang kan sering bilang kalau Gus Dur itu bapak pluralisme gitu-gitu ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu sepakat ya. Bahkan kalau saya nggak sepakat. Yang jelas nggak mungkin dibayar karena kami nggak bakal mampu membayar orang sebanyak itu gitu. Tebakan saya paling sotoy ya mungkin karena value. Tiap tahun itu benar-benar orang-orang itu apa ya istilahnya sahabat-sahabatnya Gus Dur gitu ya, teman-temannya Gus Dur itu biasanya patungan atau chip in gitu. Jadi yang pasti sih tidak kena bayaran. Saya nggak tahu juga kalau mau dibilang karena apa entertainment ya nggak juga gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang pada saat Gus Dur semasa Gus Dur hidup gitu ada yang mengalami sendiri, ada yang bahkan kemudian menjadi bagian atau menjadi orang-orang atau kelompok-kelompok yang dibela oleh Gus Dur gitu misalnya, atau ya memang merasakan bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh Gus Dur sejalan gitu. Orang kan sering bilang kalau Gus Dur itu bapak pluralisme gitu-gitu ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu sepakat ya. Bahkan kalau saya nggak sepakat. Saya ngerasa Gus Dur itu membela, apa ya, bukan membela sebenarnya, kemudian memperjuangkan pluralisme dan segala macam karena itu adalah bagian dari kemanusiaan kita gitu. Bahwa perbedaan gitu, keragaman itu apapun kita mau sepakat nggak sepakat, percaya nggak percaya, dia nyata gitu adanya. Kalau saya nanya gitu ya misalnya, Gus Dur itu siapa gitu, kebanyakan dari mereka akan bilang bahwa Gus Dur itu adalah presiden RI keempat gitu. Tapi kan sebenarnya Gus Dur jadi politisi atau jadi presiden itu cuma seberapa sih bagian dari apa yang sudah dikerjakan beliau lebih besar gitu. Yaitu jadi penggerak sosial gitu. Dan itu yang diperjuangkan oleh Gus Dur sebagai manusia. Hak-hak yang dimiliki oleh orang lain perlu kita perjuangkan gitu. Karena Gus Dur merasa itu adalah hal yang memang perlu dilakukan gitu. Misalnya ketika luka karena kasus-kasus pelanggaran HAM yang besar sebelum-sebelumnya gitu, mau kita tuntaskan gitu, kita mau maju nih sebagai negara, ya luka-lukanya harus diselesaikan dulu nih gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa maju gitu. Bahwa tiap manusia apapun identitasnya punya harkat dan martabatnya, dan itu yang penting untuk ketika itu diambil itu yang harus dikembalikan. Satu quote-nya Gus Dur yang saya sangat suka itu adalah perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jadi kalau masih ada kelompok yang ngerasa diperlakukan gak adil, kita nggak bisa loh mencapai perdamaian, karena pasti akan selalu ada ketimpangan gitu. Jadi saya rasa itu ya dalam rangka Gus Dur mencapai visi besarnya untuk bangsa. Jarene Cina nggih bejo kula. Cina Surabaya mriku. Susah jadi orang Jawa. Loh susah piye? Bahasanya susah. Kenapa? Tanah gali-gali keluar air kata sumuk. Nggih sih. Tanah niku lek dikeduki mana matu banyune. Sumur. Daging kici-kici potong kici-kici goleng-goleng pakai kecap namanya sumuk. Semur.
Binatang kici-kici gigit panas-panas, katanya semut. Nggih benar. Gus Dur sendiri melakukannya secara organik gitu dan natural, bukan misalnya jadi profesi gitu misalnya. Niatnya nggak begitu. Nah, ya emang kelakuannya gitu. Dan beliau tipikal orang yang kayaknya benar-benar melihat humor sebagai kekuatan besar. Makanya Gus Dur pernah bilang humor itu bahkan bisa membantu untuk membusukkan suatu rezim gitu. Dia nggak bisa jatuhin, tapi dia bisa membantu busukin satu rezim sehingga kemudian publik bisa jatuhkan gitu. Nah itu sih yang kekuatan humor dan beliau paham betul gitu. Enggak, aku nggak mau jual sarung lagi aku. Banyak ruginya. Jual sarung ternyata lebih banyak untuk nutupin aib. Aku jualan lain aja yang lebih cuan. Apa itu? Jual nama bapak. Sekarang lagi ngetren, terutama di kalangan anak presiden. Enggak. Kalau diajarkan tuh maksudnya dalam artian ini triknya ya, enggak lah. Enggak, tapi saya percaya humor itu punya kekuatan besar. Saya belajar dari ayah saya gitu ya. Humor itu punya kekuatan yang sangat besar. Cuman yang perlu diketahui adalah kekuatan joke itu. Dia sebegitu kuatnya sehingga sebenarnya dia bisa sangat membantu untuk kita bisa naikin atau memberikan tendangan kepada penguasa, kepada bully gitu loh. Itu cara kita untuk nyampein kritik dan segala macam. Pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR nomor 2/MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh ketetapan MPR nomor 1/MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum tetapkan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Berkesan ini konotasinya harus ini ya, positif ya, enggak kan? Tapi yang meninggalkan jejak besar. Meskipun jejaknya mungkin luka ya. Ya tinggal di sana. Iya dong, plus di kick out juga. Ditendang keluarnya itu. Sungguh berkesan itu. Meskipun kemarin baru keluar kemudian TAP MPR untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang politis. Jadi ternyata Gus Dur diberhentikan dari jabatan presiden karena sesuatu yang politis, bukan karena Gus Dur kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi undang-undang, menyalahi norma dan menyalahi aturan gitu. Seperti yang dinarasikan selama ini gitu. Kondisi psikologis ya jelas berat lah ya gitu. Waktu itu kan nggak kayak waktu aja dengan belum ada sosial media kayak sekarang aja, tekanan dari media massa itu kan juga jadi salah satu alat yang kemudian digunakan untuk kemudian menekan dan menyebarkan narasinya. Jadi ya kalau saya sih simply put, kalau buat saya ya stres. Maksudnya gini, saya saat itu umurnya 16 tahun gitu ya. 17 tahun sorry. Jadi anak usia 17 tahun aja itu udah cukup susah, let alone terus kemudian harus menghadapi ayahnya dihujat banyak orang gitu untuk sesuatu yang sebenarnya juga nggak dilakukan gitu. Jadi berat banget gitu. Dan untuk waktu yang sangat lama itu jadi sesuatu yang sangat traumatik gitu. Tapi kalau sekarang ya sudah enggak. Cuman saya sangat berharap kemudian juga bukan sesuatu yang lewat. Ini bukan sesuatu yang personal aja ya, tapi jauh lebih besar. Sebenarnya kan kemudian pertanyaannya, kalau kemudian ada TAP MPR misalnya yang mengatakan bahwa Gus Dur itu diberhentikan dari presiden bukan karena beliau melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan gitu ya. Lah,
karena ada kondisi politis saat itu. Ya kan kalau gitu hari ini situasi politik yang saat itu terjadi gitu ya, itu yang kemudian membangun kita hari ini kan gitu. Jadi itu yang perlu kita kritisi juga gitu. Ini pertama kalinya dan terakhir kalinya kami pergi liburan sekeluarga. Terakhir kalinya? Iya, karena pasca liburan ini kemudian ibu kecelakaan kan, dan kemudian di kursi roda gitu, dan hidup kami semua langsung berubah gitu ya. Jadi setiap hari dipenuhi dengan menemani ibu terapi dan segala macam gitu ya, dan ibu kan setahun lebih di rumah sakitnya. Nah, jadi ini satu-satunya momen momen liburan keluarga ini lagi di Belanda gitu. Jadi ya udah. Gus Dur itu bukan tipikal orang yang misalnya kayak ngajarin anaknya mesti begini, mesti begitu gitu ya. Enggak. Tapi kalau ada anak-anaknya, Gus Dur akan suka gitu, aduh saya nggak paham gitu, mending ini aja tanya sama si Anu, belajar sama si itu, pergilah ke sana, pergilah ke situ. Gitu. Jadi itu caranya beliau untuk didik gitu, anak-anaknya. Nggak dikasih gratisan, nggak boleh. Apalagi kalau sampai harus ngelanggar hukum ya, gitu. Lebih nggak boleh lagi. Satu ketika saya nggak pengen ikut latihan paskibra di sekolah, saya telepon bapak saya, Pak, bapak bilang dong Pak sama gurunya biar saya nggak usah latihan, kayak bilang sakit kayak atau apa. Sama bapak saya langsung dimatiin teleponnya, boro-boro dibelain. Tapi ya itu caranya Gus Dur, emang selalu kayak gitu. Gus Dur itu minta maaf ke anak-anaknya karena nggak meletakkan keluarga gitu ya, istri dan anak-anaknya sebagaimana seharusnya, dalam artian nggak memprioritaskan gitu. Jadi meletakkannya jauh gitu, sehingga seringkali kalau misalnya hari ini mungkin istilahnya fatherless gitu, kami anak-anak ya fatherless, beliau harus mengambil jalan yang membuat anak-anaknya jadi fatherless gitu. Dan beliau tahu mungkin itu bukan mungkin ya, itu pasti berdampak gitu kepada anak-anaknya, dan beliau minta maaf, dan itu buat saya gede banget artinya gitu. Dan di situ benar-benar akhirnya saya merasa bahwa bukan hanya saya rela ayah saya melakukan itu dan memaafkan gitu misalnya, tapi juga malah ngerasa bahwa saya seharusnya ada loh untuk nemenin ayah saya melakukan hal-hal itu gitu. Saya memilih untuk ya udah memaknai hidup Gus Dur aja ya, karena kalau buat saya itu kejadian yang hidup bersama Gus Dur itu kemudian jadi sesuatu yang apa sih istilahnya ya, sangat ajaib gitu ya. Jadi ayah saya itu kan dinyatakan meninggal itu kan jam 6 malam ya, jam 7 itu. 7 malam. Nah, itu tanggal 30 Desember itu, saya ingat paginya tuh saya lagi posting status itu bilang gini, di luar tuh dunia kayak apa sih, saya lupa gitu. Karena benar-benar nggak ninggalin kamar rumah sakit sama sekali gitu selama seminggu itu. Jadi Gus Dur itu kan punya kebiasaan ya, kalau jam habis subuh, pintu akan dibuka, dan itu orang-orang udah ngantri panjang untuk ketemu Gus Dur, akan ketemu Gus Dur gitu. Dan itu dari berbagai kalangan tiap hari, mulai dari orang yang cuman mau selfie, sampai minta nama, sampai pejabat yang mau konsultasi dan segala macam gitu ya, sampai mungkin pejabat negara lain, semuanya diterima Gus Dur dalam kondisi yang sama, yaitu Gus Dur pakai sarung dan pakai singlet dan duduk di lantai di karpet. Mau dia adalah gubernur kayak, mau dia menteri kayak, mau apa, mau
tukang sampah semuanya sama, sebelahan, jajar-jajaran semuanya, ya udah ketemu Gus Dur dengan posisi kayak gini. Dan di akhir masa hidupnya Gus Dur itu saya ngelihat begitu banyak orang yang yang datang itu nggak sebanyak ketika misalnya mereka let's say mau pemilu, mau pilkada gitu misalnya. Orang-orang itu akan datang, tapi pada saat Gus Dur di rumah sakit ya mereka nggak ada. Saya ada momen dimana saya mikir, ini orang-orang itu yang selalu datang itu mana ya, kok nggak pernah ada yang datang gitu. Tapi memang selalu saya berharap bahwa gimana Gus Dur mau bantuin atau mbah-mbah saya yang lain gitu ya, yang di situ masih tetap mau bantuin Indonesia meskipun udah nggak hidup gitu. Minimal jadi pegangan lah buat kami yang masih hidup gitu sih. Karena suka nanya gitu kayak, mesti ngapain sih Pak? Kayak beneran sumpah bingung gitu, harus ngapain gitu. Ya nggak dijawab juga sih, kalau dijawab juga takut juga. Ya udah jalan terus. Nggak apa-apa kalau capek, istirahat. Tapi nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Kita punya cita-cita gede ya, gitu kita semua. Saya rasa bukan cuma kami, keluarga Gus Dur, semuanya lah, pasti publik juga gitu. Dan kalaupun kelihatan jauh banget saat ini, ya udah nggak apa-apa, kita kerjain terus.